tim nasional Indonesia akan kembali unjuk gigi di hadapan publik tanah air. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait dalam ajang FIFA Matchday September 2025 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang menyebut laga uji coba tersebut sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami akan ambil pertandingan untuk FIFA Matchday September nanti. Lawannya dari negara Timur Tengah. Mainnya semua di Jakarta, kata Sumarji kepada awak media belum lama ini. Meski belum diumumkan secara resmi kapan laga akan digelar, rencana untuk menghadapi Lebanon dan Kuwait menjadi langkah strategis pelatih anyar Patrick Kluivert dalam membentuk skuad yang tangguh. Laga ini juga jadi simulasi penting, mengingat Timnas Indonesia berpotensi tergabung satu grup dengan negara-negara kuat dari kawasan Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Kami harus bersiap karena lawan di babak keempat nanti bisa jadi dari kawasan yang sama. Ini bagian dari adaptasi dan pemanasan, ujar sumber internal PSSI. Diketahui, target Garuda untuk bisa lolos ke putaran final harus menjadi juara grup di putaran keempat kualifikasi atau finish di peringkat 2 dan melanjutkan perjuangan di babak kelima. Tentu demikian memerlukan ekstra, sehingga performa Garuda tak diragukan. Patrick Kluivert, pelatih berdarah Belanda yang belum lama menukangi Garuda, dipastikan bakal memanfaatkan FIFA Matchday ini untuk menilai performa pemain, menguji taktik, dan membangun chemistry tim. Ini kesempatan untuk melihat kesiapan pemain lokal dan diaspora dalam skema permainan yang lebih kompetitif, kata analis sepak bola nasional. Adapun laga melawan Lebanon dan Kuwait itu disebut bukan sekadar uji coba biasa. Ini adalah ajang untuk mengukur kekuatan fisik dan mental tim, mempersiapkan strategi bertahan dan menyerang melawan tim Timur Tengah, dan menguji ketajaman lini depan dan kekompakan lini belakang. Nama-nama seperti Jai Idzes, Shane Patinama, Tom Haye, hingga Ragnar Oratmangoen diprediksi akan masuk dalam radar pemanggilan tim untuk FIFA Matchday ini. Sementara terkait jadwal, PSSI masih menunggu finalisasi dari federasi lawan dan FIFA. Namun Sumarji memastikan bahwa semua pertandingan akan digelar di Jakarta dengan target hadirnya puluhan ribu supporter. Dengan menjamu Lebanon dan Kuwait di FIFA Matchday September 2025, Timnas Indonesia bersiap memanaskan mesin sebelum menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan supporter dan konsistensi performa akan jadi kunci. Naturalisasi senyap ala Erick Thohir, 3 pemain kelas dunia Mauro Zijostra, Miliano Jonathans, dan Michael Baker resmi perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah kejutan besar kembali dihadirkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia menuju panggung dunia. Kali ini bukan hanya 1, melainkan 3 pemain kelas dunia resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan akan memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Langkah ini menjadi bagian dari strategi senyap Erick Thohir yang sebelumnya juga berhasil mengejutkan publik sepak bola Asia dan dunia dengan naturalisasi nama-nama besar seperti Jairo Riedewald, Pascal Struijk, dan bahkan Erling Haaland. Namun kali ini prosesnya begitu tertutup, tak terdengar ramai di media hingga akhirnya diumumkan secara resmi oleh PSSI. Hanya beberapa hari menjelang pengumuman skuad untuk kualifikasi, 3 nama besar representasi kekuatan Eropa di Timnas Indonesia. Ketiganya bukan pemain sembarangan, berikut profil singkat masing-masing pemain naturalisasi Timnas Indonesia. 1. Mauro Zijostra. Berposisi sebagai striker, pemain keturunan Belanda Indonesia ini dikenal sebagai penyerang hebat di lini serang.
Karir juniornya bersinar di Akademi Ajax Amsterdam dan kini bermain di klub divisi kedua Eredivisie, FC Volendam. Mauro Zijostra punya postur tinggi 190 cm, kuat dalam duel udara dan punya insting mencetak gol yang kuat. 2. Miliano Jonathan. Winger eksplosif kelahiran Arnhem ini memiliki kecepatan luar biasa dan kontrol bola di atas rata-rata. Miliano adalah produk Akademi Vitesse Arnhem yang juga pernah dipantau tim-tim Premier League. Pemain berusia 21 tahun ini juga memiliki insting gol yang tajam serta kemampuan menggiring bola yang bisa mengacaukan lini belakang lawan. 3. Michael Bakker. Nama ini sudah tak asing bagi pencinta sepak bola Eropa, ex-pemain PSG dan Bayer Leverkusen. Bakker adalah bek sayap kiri dengan karakter menyerang yang kuat, punya pengalaman bermain di Liga Champions dan Ligue 1. Kehadiran Bakker menjadi revolusi besar di sisi kiri pertahanan Indonesia yang selama ini kekurangan bek berkualitas di level internasional. Erick Thohir melakukan pendekatan senyap yang sukses menaturalisasi 3 pemain keturunan Eropa, Mauro Zijostra, Milano Jonathan, dan Michael Bakker, yang resmi akan memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dari proses sebelumnya yang kerap ramai di media sejak tahap awal, kali ini naturalisasi dilakukan secara tertutup. Kami ingin bekerja tanpa banyak sorotan. Fokus kami adalah hasil, bukan wacana, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di GBK Arena, Jakarta. PSSI bekerja sama dengan Kemenkumham, Kemenpora, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat proses ini. Bahkan, sidang paripurna DPR yang mengesahkan kewarganegaraan ketiga pemain dilakukan tertutup atas permintaan PSSI, guna menghindari polemik. Langkah senyap ini langsung disorot berbagai media internasional.